Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak APT Surya Amal, MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Anatomi dan Fisiologi, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang dampak beban kerja terhadap kesehatan fisik dan mental. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aldo Kurniawan dari kelas T24H dengan NIM 1210 dan Gali Satya Setia Susanto dari kelas T24H dengan NIM 1209 dan Dava Muhammad Rifai dengan NIM 1208 dari kelas T24C. Langsung saja kita masuk ke materinya. Beban kerja yang tinggi dan tekanan dalam lingkungan kerja dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pekerjaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, banyak pekerja yang menghadapi stres, kelelahan, dan gangguan fisik seperti nyeri otot dan masalah tidur. Dampak tersebut tidak hanya mengganggu produktivitas, tetapi juga dapat mengarah pada masalah kesehatan jangka panjang seperti depresi, kecemasan, dan penyakit kronis. Melalui presentasi ini, kita akan membahas bagaimana beban kerja yang berlebihan mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental, serta pentingnya manajemen stres dan pengelolaan beban kerja untuk menjaga kualitas hidup yang sehat. Definisi beban kerja. Beban kerja merujuk pada jumlah tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh seseorang dalam periode tertentu, termasuk intensitas dalam kompleksitas tugas tersebut. Beban kerja dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental karyawan, tergantung pada berbagai faktor seperti durasi kerja, tingkat stres, dan jenis pekerjaan. Dampak beban kerja terhadap fisik. Yang pertama ada kelelahan fisik. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan fisik yang berhubungan dengan penurunan energi, kekuatan tubuh, dan gangguan tidur. Yang kedua ada gangguan kardiovaskular. Stres akibat beban kerja yang tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit lainnya. Yang ketiga ada masalah otot dan sendi. Aktivitas yang monoton dan postur yang buruk akibat pekerjaan dapat menyebabkan nyeri punggung, leher, dan masalah otot lainnya. Dampak beban kerja terhadap mental. Yang pertama, stres akibat kerja. Beban kerja yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat stres, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi. Lalu ada burnout, beban kerja yang terus-menerus tanpa istirahat yang cukup dapat menyebabkan burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional dan fisik yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan individu. Yang ketiga ada kecemasan dan gangguan tidur. Beban kerja yang tinggi seringkali menyebabkan gangguan tidur dan kecemasan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, serahkan kepada Saudara Gali. Baik, di sini saya akan menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi beban kerja. Di antaranya ada satu, durasi kerja. Durasi kerja di sini dimaksud yaitu waktu yang lama dihabiskan untuk bekerja tanpa cukup istirahat. Dap- Cukup istirahat dapat meningkatkan beban fisik dan mental. Yang kedua adalah kompleksitas kerja, ya, yaitu kita juga dapat disebut juga kompleksitas tugas. Tugas yang rumit dan penuh tekanan dapat meningkatkan stres mental dan fisik. Di mana kompleksitas kerja yang tinggi atau di luar kemampuan fisik kita dapat menyebabkan kelelahan saat bekerja. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini merujuk yaitu lingkungan kerja yang tidak mendukung seperti kebisingan atau konflik interpersonal dapat memperburuk dampak beban kerja. Berarti di lingkungan kerja yang baik, yang dapat bekerja sama tanpa adanya senggol-senggolan dan masalah interpersonal itu dapat meringankan beban kerja kita dan membuat kita kerja nyaman sehingga beban mental yang kita dapat saat bekerja itu
berkurang. Di sini ada data dan studi kasus. Menurut keterangan Kepala Ruangan IGD RSUD Cianjur, pada tahun 2012 terdapat peningkatan jumlah pasien yang masuk ke IGD mencapai 10% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah rata-rata pasien sebanyak 130 orang per hari. Peningkatan jumlah pasien ini seiring dengan peningkatan tuntutan tugas perawat berupa beban kerja fisik maupun mental. Semakin meningkatnya beban kerja yang dialami perawat karena tuntutan profesionalisme berimplikasi pada munculnya tekanan-tekanan psikologis berupa stres pekerjaan yang disebabkan oleh beban kerja dan kondisi kerja. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beban kerja yang tinggi berhubungan langsung dengan dampak negatif pada kesehatan fisik, termasuk kelelahan, masalah muskuloskeletal, dan penyakit jantung, serta kesehatan mental berupa stres, kecemasan, dan burnout. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan dengan mengelola beban kerja, memberikan waktu kerja yang cukup, dan mendorong keseimbangan hidup kerja hidup yang normal. Di sini kita dapat merekomendasikan bagaimana cara mengatasi beban kerja yang dapat mempengaruhi kerja fisik dan mental. Satu, manajemen beban kerja, yaitu dengan cara menyusun jadwal kerja yang realistis dan menghindari jam kerja yang berlebihan. Kedua, promosi kesehatan mental, memberikan dukungan psikologis dan mengurangi stres di tempat kerja. Yang ketiga, kita dapat melakukan pemulihan yang efektif, yaitu dengan mengatur waktu istirahat dan mendorong pekerja untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, di sini kita dapat ini contoh seperti apabila ada waktu libur kita gunakan untuk istirahat yang cukup ataupun kita dapat merefreshing agar mental dan pikiran kita kembali jernih lagi, tidak jenuh yang dapat karena itu dapat meringankan stres kita. Nah, di sini kita di presentasi ini kita mendapat referensi dari Jurnal Karasek RA dan TRLT tahun 2021 tentang Healthy Work, Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life. Dan juga kita mendapat jurnal dari Kasmarani MK 2022 pengaruh beban kerja fisik dan mental terhadap stres kerja pada perawat di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 1 18807. Terima kasih. Sekian dari saya. Em, Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.